Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik kabarnya? Baik. Kita masuk ke materi suplemen intensif UTBK PPU seri 2. Ini yang dirangkum di sini tuh hanya beberapa materi aja karena yang lainnya kan berhubungannya dengan teks ya. Jadi harus melihat teksnya. Nah, kurang lebih di sini tuh ada tentang tanda baca, adanya tanda koma. Nah, tanda koma tuh untuk apa aja sih? Nah, tanda koma tuh ada beragam ya. Mulai dari digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Kemudian digunakan dalam kata penghubung seperti tetapi, melainkan. Jadi sebelum ada kata seperti tetapi, melainkan ini digunakan tanda koma sebelum kata tersebut. Nah, kemudian digunakan juga sebagai memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, nanti untuk ini kita sambil lihat contohnya ya di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat, tanda koma digunakan jika induk kalimat tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Ini kebalikannya ya. Yang lima, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri. Nah, sebenarnya untuk tanda koma tuh masih banyak ya, nggak cuma 5 ini aja gitu. Ini hanya beberapa bagiannya saja. Nah, kita lihat di sini ada contoh. Nah, ini masuknya ke contoh dalam pemerincian ya, kayak telepon seluler, komputer. Nah, ini kan dikasih tanda koma. Nah, untuk tanda koma ini digunakan apabila eh, lebih dari dua gitu ya. Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Kemudian ada pemerincian buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Nah, ini kan dikasih tanda koma ya. Kemudian ada pemerincian itu biasanya yang ke bawah. Nah, kayak gini, ada akta kelahiran, ini juga dikasih koma. Nah, untuk huruf kapitalnya tidak ya. Jadi kalau pemerincian itu diawali huruf kecil, jadi bukan huruf besar. Misalkan A-nya jadi besar akta kelahiran, koma, I-nya besar ijazah, terakhir, koma. Enggak ya. Karena pemerincian, jadi awal katanya, awal kalimatnya itu huruf kecil. Gitu. Kemudian ada saya ingin membeli kamera, tetapi, nah ini tadi yang tanda koma digunakan sebelum kata hubung. Kata hubungnya tetapi, sebelum kata hubung ini menggunakan tanda koma. Kemudian ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Nah, ini tadi yang masuk ke contoh tanda koma digunakan untuk memisahkan anak dan induk kalimat. Nah, ini induk kalimatnya, ini anak kalimatnya. Pisahkan gitu ya. Lanjut kita lihat contoh lagi. Ada nih, kalau diundang, saya akan datang. Nah, ini juga, ini induknya, ini anaknya. Kalau diundang, saya akan datang. Kalau diundang, makanya sebelum anak kalimat dikasih dulu tanda koma. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Kemudian ada lagi, kalau tadi di poin-poinnya nggak ada kan, tanda koma sebelum kata, setelah kata oleh karena itu, oleh sebab itu, gitu ya. Itu juga masuknya ke konjungsi. Konjungsi itu kan ada konjungsi intrakalimat sama konjungsi antar kalimat ya, kalau secara umum. Ada yang ingat gak apa itu konjungsi intrakalimat dan antar kalimat? Ada yang ingat? Kalau intrakalimat, konjungsinya menghubungkan apa? Ayo, coba ada yang mau jawab. Nih, di chat ya. Antar kalimat dalam kalimat, Kak. Antar kata dalam kalimat. Oke, kalau intrakalimat berarti menghubungkan antar kata dalam kalimat ya. Tadi betul ya. Jadi, kalau intrakalimat itu menghubungkan frasa satu dengan frasa yang lain dalam satu kalimat ya. Kalau misalkan antar kalimat, berarti menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Ingat aja nama yang intrakalimat itu kan in, berarti si konjungsinya harus ada dalam satu kalimat. Nah, kalau
antar, berarti menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain, dan konjungsinya harus digunakan di awal kalimatnya. Gitu ya. Kemudian ini anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, dia berhasil menjadi penulis terkenal. Nah, jadi ini masuknya ke konjungsi antar kalimat juga. Nah, setelah jadi ini dikasih tanda koma, sama halnya dengan oleh karena itu penggunaannya gitu ya. Kemudian tanda koma digunakan untuk alamat. Untuk alamat kayak ini. Rahmat Hidayat, Jalan Sumbawa, nomor 1, RT 1 RW ini kode posnya ya. Kemudian selain ini ada juga tanda koma yang digunakan dari penulisan gelar gitu ya. Seperti misalkan namanya eh, Rahmat Hidayat, S titik P titik S titik PD titik gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk ke gelar dikasih dulu tanda koma setelah namanya. Gitu. Lanjut ke materi. Duh, mana nih? Oke. Huruf miring. Mungkin udah nggak asing ya, kayak penulisan huruf miring itu digunakan untuk apa saja. Nah, biasanya kalau huruf miring kita digunakan dalam penulisan judul buku, judul film, judul album lagu, judul-judul gitu ya. Itu digunakan huruf miring. Termasuk dalam daftar pustaka juga. Nah, kemudian yang kedua itu huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Maksudnya gimana? Misalnya ada kata abad gitu. Dalam kalimat ini abadnya itu ingin dikhususkan, maka harus dimiringkan. Nah, kemudian huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, ini juga dimiringkan ya. Kecuali ada catatan nih. Ada catatan nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Jadi, walaupun dia dalam bahasa asing, tapi kalau mencakup ke nama diri, nama orang, lembaga organisasi, atau merek dagang itu tidak perlu dimiringkan, gitu ya. Kemudian ada juga catatan untuk dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah satu, jadi gak perlu dimiringin. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau Nggak aman ada. materi ini? Oke, kita masuk ke pembahasan soal ya. Kalau gitu, lupa di on. Udah dilihat belum soalnya tadi? Udah dijawab? Sudah dijawab soalnya atau baru dibaca-baca? Baru beberapa, Anan. Oke, kita sambil bahas bersama ya. Nah, oke, Putra sebagian. Ya, nggak apa-apa. Dia kan emang 5 dimintanya ya. Oke, kita lihat yang nomor 1 dulu nih. Ini cukup kelihatan nggak tulisannya? Pak, mau digedein? Kurang gede dikit, Kak. Punten. Oh iya, mangga. Segini lah ya, cukup ya. Sip, Kak. Udah. Oke. Nah, di sini ada penulisan huruf yang salah terdapat pada di sini ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kalau kita lihat di sini ada iklan nilai rentan terhadap usia. I-nya di awal kalimat udah tepat ya, besar. Kemudian kita lihat di sini ada nama penyakit. Itu Motile Aeromonas spectisemia. Nah, disingkat katanya MAS. Kemudian ada streptokokosis gitu ya. Nah, ini masuknya ke nama penyakit. Kira-kira salah nggak kalau penulisannya kapitalnya? Atau sudah tepat?
Kalau ini karena Kayaknya salah gak sih? yang mananya coba Anan salahnya? Harusnya Aeromonas sama spekti kimianya gak pakai kapital. Nah, di sini kan ini disingkat nih ceritanya. Apakah harus Oh tetap alah. kecil atau tidak kira-kira? Kalau penulisan singkatan diingat harus menggunakan huruf kapital semua kan ya? Oke, tadi Kezaska A katanya. Jadi alasannya apa nih, Kes? Kira-kira alasannya apa? Ada yang tahu? Kalau misalnya yang A, kalau kita lihat di sini A tuh kan disingkat nih nama penyakitnya, Motila Aeromonas. Nah, kalau singkatan, penulisan singkatan kan memang harus kapital ya, betul tidak? Kecuali kalau misalkan akronim, yang mana kalau akronim itu yang ditulisnya kapitalnya cuma di awal karena kan mereka mengambil beberapa penggalan dari katanya kan. Ada yang inget ya? Yang itu. Ada yang lain nggak jawabannya selain A? Ayo. Tadi Anan gimana Anan? Masih kebayang nggak kalau A jawabannya? Kalau seandainya aja A jawabannya gitu. Coba yang lain. Ada yang berpendapat? Ayo. Kita lihat yang dua dulu ya. Penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri Aeromonas hydrophila. Memang ya, kalau penulisan bakteri, penulisan istilah Latin gitu ya, yang kapital itu cukup di awalnya saja. Selanjutnya tidak perlu kapital. Ini sudah tepat ya, hydrophila. Kemudian total nilai angka kesakitan ini juga sudah tepat. Nah, kemudian yang tiga ada kesalahan nggak? Tiga nggak ada ya, aman ya. Yang empat, vaksin yang harus dikembangkan oleh BRSDM. Hmm, kira-kira empat ada yang oh empat masuk nggak masuk pilihan maaf. Yang lima lima coba lima. Ini juga udah tepat ya penulisannya. Ini juga sudah tepat. Nah yang tujuh kira-kira tepat nggak nih? Kalau disingkat gini boleh nggak kira-kira? Halo, gimana? Tepat nggak kira-kira kalau misalkan disingkat gini? S titik Agalactiae. Tidak. Kenapa Putra? Kenapa tidak kira-kira? Sebenarnya kalau dari bentuk penulisan, alangkah baiknya kayak bahasa-bahasa Latin gini kan dimiringkan ya. Selain ditulis yang apa nih namanya? Si penulisan kapitalnya di awal, kemudian di selanjutnya nggak kapital, ini harus juga dimiringkan. Kemudian memang tidak boleh sebelum kan tidak boleh sih, alangkah baiknya ini itu tidak disingkat seperti ini ya. Kalau mau disingkat, mending kayak ini keseluruhan. Yang mana si kapital nih jadinya kayak gini penyingkatannya gitu ya, menggunakan kapital semua karena penjabarannya kapital semua maka singkatnya pun kapital semua gitu ya. Memang kalau singkatan harus diambil huruf awalnya saja dan harus kapital penulisannya. Jadi kalau yang satu ini bisa masih bisa digunakan. Nah, kalau yang tujuh ini tidak boleh nih kayak gini. Alangkah baiknya ditulis aja karena kan kalau misalkan yang awalannya itu awalannya ini seperti walaupun di awalnya dijelasin gitu ya A-nya sebagai apa Aeromonas
A-nya dijelasin nggak? Nah, Aeromonas hydropila itu kan dijelasin ya, walaupun di awalnya dijelasin, kemudian akhirnya disingkat, tapi alangkah baiknya untuk penulisan nama seperti ini tidak perlu disingkat, jadi langsung aja ditulis semua gitu. Dan harusnya memang dimiringkan juga untuk penulisannya, makanya jawabannya itu di E. Gitu ya. Untuk yang tadi menjawab A, jadi sebenarnya kalau misalkan masih disingkat seperti ini nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang seperti ini, disingkatnya sebagian gitu. Oke, kita clear nggak yang ini? Nomor satu clear nggak? Aman? Oke. Lanjut nomor dua, fungsi tanda baca, koma, tidak tepat digunakan dalam. Nah, kira-kira yang mana? Ada yang sudah jawab? Nomor dua, C. B. Ada yang C, ada yang B, ada yang C. Oke, kita lihat yang B. Kalau misalkan yang B itu ada di kalimat 5 katanya ya. Vaksin tersebut adalah, kira-kira kesalahannya mana? Tadi yang jawab C siapa? Yang jawab B siapa yang jawab B? Gini ya, Gini. Bukan Gini ya, Putra ya? Putra, kira-kira Putra ngelihat kesalahannya di mana? Oh, yang B salah, kata Putra. Nah, kalau kita lihat yang B, ini sudah tepat ya. Vaksin tersebut adalah Caprivax hydrogalaxy, vaksin inaktif yang mengandung strain. Jadi ini kayak pemisah antara induk kalimat dan anak kalimatnya gitu ya. Yang kemudian ini sebagai induknya yang kemudian dijelaskan lagi vaksin inaktif. Nah, makanya dikasih tanda koma. Jadi ini masih oke penggunaannya. Nah, yang C kita lihat, vaksin ini cukup mudah untuk diaplikasikan, koma atau bisa dilakukan. Nah, koma di sini itu kurang tepat karena tadi coba diingat, kalau misalnya kita mau pakai koma di sebelum atau ini harusnya pemerincian yang lebih dari dua gitu ya. Kayak eh, pensil, pulpen atau gitu kayak gitu ya, harus ada dua dulu sebelumnya. Kalau ini kan cuman ini aja ya, vaksin ini cukup mudah untuk diaplikasikan, koma atau, jadi nggak usah pakai koma karena atau si ini sudah menjadi pembedanya gitu, udah jadi konjungsi yang cukup untuk eh, jaraknya, pembatasnya gitulah ibaratnya ya. Jadi tidak perlu pakai koma lagi, kecuali kalau sudah ada pemerincian yang lebih dari dua atau tiga, lebih dari dua harus pakai koma gitu ya. Jelas ya kenapa jawabannya C? Jadi kesalahannya di situ. Oke, kita lanjut nomor 3. Apa simpulan bacaan di atas? Ada yang sudah jawab ini? Simpulan. Kira-kira yang mana simpulannya? Di sini ngebahas tentang ikan nila rentan terhadap dua jenis penyakit. A kayaknya. A boleh nggak? A. Oke, kalau kita lihat di sini ngebahas tentang dua penyakit ya, yaitu Motile Aeromonas septicemia dan Streptococcus. Kemudian lanjutannya ini membahas tentang penyebab penyakitnya, ya. Dilanjut tentang total angka kesakitan. Terus katanya vaksin ini cukup mudah untuk diaplikasikan. Berarti kata kuncinya ada pembahasan tentang dua penyakitnya dulu nih. Kita lihat, kalau misalkan dari yang E ya, total nilai angka kesakitan insidensi kan nggak cuma membahas tentang total angka kesakitan ya. Jadi tidak cocok untuk jadi simpulan. Kemudian kita lihat yang D. Oke, nggak kelihatan. Yang D, vaksin Caprivax hydrogalaxy yang baru saja dikembangkan oleh BRSDM terbukti lebih baik daripada vaksin sebelumnya. Apakah itu bisa jadi simpulan?
Ayo dong, open mic yuk. Tidak menyeluruh ya kalau misalkan yang D. Lanjut nomor yang C. Ya, kalau lihat yang C, ikan nila cenderung diserang penyakit Motila aeromonas. Nah, ini bagusnya jadi ide pokok aja kalau yang C bukan simpulan. Yang B mengaplikasikan vaksin Caprivax hidrogalaksi dapat dilakukan secara injeksi atau direndam. Ini juga di pembahasannya tidak hanya tentang pengaplikasiannya ya, bahas juga tentang penyebabnya. Kita lihat yang A, vaksin Caprivax hidrogalaksi mampu memberikan perlindungan karena sudah diuji langsung ke ikan nila dan terbukti ikan yang divaksin memiliki kekebalan terhadap penyakit. Nah, ini sudah menyeluruh. Kenapa? Karena dibahas juga di sini tentang bagaimana sih gitu bentuk vaksinnya itu dan bagaimana manfaat dari vaksinnya itu sendiri. Ya kan dijelasin sampai akhir dan terbukti katanya. Jadi di sini ada di awal dan di akhirnya juga ada ya tentang dua penyakit itu. Makanya yang A ini masuk ke simpulan. Gitu ya. Lanjut nomor 4, terdapat kesalahan penggunaan konjungsi pada bacaan di atas. Kira-kira konjungsi yang mana? Ada yang tahu nggak? Yang E, Ipin jawab yang E. Yang E itu apa? Yang lain jawabnya apa? Kita lihat yang E itu di 6. E, C, ada lagi. C, Putra C, Kezaska, Lufena C, Ika C, Riva C. Oke, ada lagi. Berarti ada E sama C nih. C, oke kita lihat. Tadi ada yang E, ada yang C ya. Berarti antara 4 dan 6. 4 dan 6. Kita lihat yang 6. Vaksin ini cukup mudah untuk diaplikasikan. Kesalahannya mana? Konjungsi ya. Kalau ataunya di sini sudah tepat. Ataunya sudah tepat ya. Yang salah itu tanda komanya saja kalau tadi kita lihat. Kemudian bisa dilakukan secara injeksi atau direndam. Vaksin ini cukup mudah untuk diaplikasikan atau bisa dilakukan secara injeksi atau direndam. Kayaknya masih oke deh kalau penggunaan dua atau dalam satu kalimat. Kemudian kita lihat yang tadi yang 4, vaksin yang baru saja dikembangkan oleh BRSDM, kesalahannya di konjungsi mana? Dan dapat menjadi alternatif. Ada yang tahu nggak? Kesalahan konjungsinya yang mana? Yang jawab C, dan kita lihat dan. Ya, penggunaan dan di sini tidak berpengaruh ya. Jadi tanpa dan pun kalimatnya tetap efektif. Justru lebih efektif. Vaksin yang baru saja dikembangkan oleh BRSDM dapat menjadi alternatif gitu ya. Jadi di sini konjungsinya tidak berfungsi. Makanya alangkah baiknya tidak digunakan. Memang harusnya tidak digunakan konjungsi dan di situ. Jadi jawabannya yang C ya. Yang C. Lanjut nomor 5. Ada yang dijawab nomor 5 belum? Bahas apa nih? Nomor 5. Ada yang sudah jawab? C. Yang lain apa? Anan C. Penulisan kata yang salah ditunjukkan pada ini kata lagi nih. Anan yang C kesalahannya apa? B bukan. Konsumen pada kalimat 3 harusnya apa nih? Maaf aku tadi ngasal. Oke. Kalau Luvena B lihat kesalahannya dari apa? B itu konsumen. Konsumen pada kalimat 3. Kita lihat kalimat 3. A kayaknya. Kalau A apa nih yang salah berarti? Tapi kayak benar semua.
Oke, di antaranya, coba diingat di antaranya yang disatukan yang seperti apa? Di yang disatukan tuh yang berhadapan dengan apa? Di yang dipisah berhadapan dengan apa? Oke, kita lihat ya. Kita lihat bareng-bareng. Di sini kata yang salah. Kalau kita lihat yang tadi stres itu sudah baku belum? Stres. Sudah baku ya kalau stres. Kemudian penyortiran, penyortiran baku nggak kira-kira? Penyortiran itu pemilahan ya. Baku ya penyortiran. Di antaranya, nah ini yang kadang masih suka lupa-lupa ya. Yang disatukan itu yang berhadapan dengan apa sih kira-kira dan yang dipisah berhadapan dengan apa? Tadi ada yang jawab yang disatukan kata kerja. Nah, yang disatukan kata kerja berarti harus disatukan apa dipisah? Oh, di yang berhadapan dengan kata kerja itu disatukan ya, kayak dimainkan. Di nih kayak dimainkan. Nah, ini disatukan. Kalau misalkan di yang dipisah itu di yang berhubungan dengan kata tempat atau ya lokasi, tempat atau waktu ya. Di pagi hari, di sore hari, di malam hari. Kemudian di sana, di sini itu dipisah. Di antaranya itu kan menghubungkan apa? Kata kerja bukan kalau antara. Antara tuh berjarak kan ya. Yang pasti itu bukan kata kerja, makanya harusnya dipisah. Berarti di sini sudah tepat di antaranya. Gitu ya. Jadi kata kuncinya kalian harus lihat aja di depan di ini, setelah di ini masuknya kata kerja atau bukan. Kalau misalkan kata kerja pasti disatukan. Kalau selain kata kerja, maka harus dipisah. Gitu ya. Jelas gak kira-kira? Oke. Intinya kalian lihat kalau misalkan bertemu dengan kata kerja maka disatukan, kalau tidak bertemu dengan kata kerja maka harus dipisah. Jadi untuk C ini sudah tepat. Konsumen, konsumen itu baku ya konsumen, nggak salah. Nah yang salah itu meminimalisir. Meminimalisir ini tidak baku, harusnya bukan meminimalisir tapi meminimalkan. Meminimalkan. Mungkin sering dengarnya untuk meminimalisir gitu ya, kayak sering banget gitu ya, padahal itu tuh salah. Yang harus tuh, yang benar tuh meminimalkan atau meminimalisasi itu masih bisa. Kalau minimalisir nggak ada ya, tidak baku. Gitu ya. Jadi kesalahannya ada di A. Pada kalimat 2 ada kata meminimalisir. Lanjut nomor 6, kalimat 7 dikembangkan dari mana nih kira-kira? C, D, C, D. Ada lagi? D. Oke. Soalnya, oke, CD, CD, CD. Kalimat 7 dikembangkan dari, kita lihat yang dari proses sortasi benih lele tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, ingat ya, ini pengembangan. Pengembangan. Nah, di sini kita lihat kalimat 7, ada meski terlihat mudah, benih lele tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, kalau misalkan yang D, ini udah masuk ke pengembangannya. Yang belum masuk itu, kan ini kita carinya asalnya ya, dari mana gitu. Dari, harusnya dari ini, dari meski terlihat mudah, kayak meski terlihat mudah, jadi kata terlihat mudah ini nih yang membuat pengembangannya. Terlihat mudah kemudian dikembangkan bahwa ternyata tidak bisa dilakukan sembarangan. Jadi kata tidak terlihat mudahnya ini dikembangkan jadi kata tidak bisa dilakukan sembarangan. Gitu. Kira-kira kebayang nggak? Atau bingung? Oke, sip, kebayang ya. Jadi kata kita fokusnya ke dikembangkan dari mana nih?
Kalau kita lihat di kata tidak bisa dilakukan sembarangan, ini balasannya dari mana sih bisa ngebahas ini? Dari kata tidak terlihat mudah, meski terlihat mudah, maaf. Dari kata terlihat mudah, padahal ternyata tidak bisa dilakukan sembarangan gitu ya. Kata meski terlihat mudah. Ya, carinya intinya dulu, betul. Yang kemudian nanti ada pengembangan dari inti itu, gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Terlihat tuh kan jadi kayaknya mudah, padahal kan belum tentu. Lanjut nomor 7, hal yang tidak berkaitan dengan sortasi benih lele. Kira-kira yang mana? Yang E, waktu siang hari harusnya apa? Jelas ya. Di sini dilanjutkan di pagi hari sebelum matahari terik. Kemudian yaitu sore hari sampai matahari. Ya, tidak ada, ya harusnya bermulai dari sore hari ya, bukan dari waktu siang hari. Siang hari mah hanya, apa nih tadi? Kalau misalkan tidak, jika proses sortir belum selesai, bisa dilakukan lanjutannya ya, tapi intinya bermulai dari sore. Jadi yang tidak sesuai itu yang E. Oke, lanjut nomor 8. Gampang ya di seri ini. 8 apa? E. Tidak relevan. Kalau kita lihat yang A, proses sortasi benih lele terlihat mudah. Ini tadi kita lihat di kalimat 7 memang ada ya, makna kalimat 7. Kemudian yang B, kenapa kalian lebih jawab ke E? Kata terlihat mudah ini bisa didefinisikan sebagai sulit gak? Enggak ya, karena kan di sini kelanjutannya itu tidak bisa dilakukan sembarangan ya, bukan berarti tidak bisa dilakukan gitu. Kalau misalkan sulit dilakukan, memungkinkan untuk tidak bisa dilakukan. Jadi makanya yang ini tidak masuk ke makna yang 7. Kalau yang lainnya masuk ya, karena tadi ada tentang stres, kemudian benih bisa juga memungkinkan hingga mati. Duh. Bentar. Nih, yang ini. Benih stres bahkan mati. Ini ada ya. Oke, lanjut nomor 9. Manakah pernyataan yang bersesuaian dengan isi bacaan di atas? Nih, kira-kira yang mana? B atau C? Oke. Ada lagi yang lain jawab apa? Oke, ada antara B sama C. Kita lihat yang B, selain menjadi sumber pendapatan, budidaya kepiting bakau turut menjaga populasi populasi apa nih? Sini aja. Popul kok gini? Populasi bentar maaf. Ini ada. Oke, lanjut. Selain menjadi sumber pendapatan, budidaya kepiting bakau turut menjaga populasi kepiting di alam. Apakah ada pernyataan yang B ini? Kalau kita lihat di teksnya, kepiting bakau merupakan salah satu sumber makanan dari laut yang terkenal kaya akan nutrisi dan mengandung omega 3 yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Saat ini, komoditas perikanan asal Indonesia banyak yang diekspor ke luar negeri karena manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kepiting bakau atau Skila Sirate sering diekspor daging dan kulitnya sebagai bahan pangan. Keunggulan kepiting bakau sebagai bahan pangan ialah kaya akan nutrisi. Kandungan lemak jenuhnya rendah dan mengandung banyak protein dan selenium. Manfaat lain dari kepiting ini ialah sebagai bahan baku obat, kosmetik, dan pangan. Kepiting ini juga sering digunakan sebagai bahan. Apakah ada di sini berhubungan dengan alam? Hmm,
nggak ada menyinggung tentang populasi kepiting di alam. Jadi yang tidak sesuai itu yang betul tadi jawabannya yang B. Ye, pada betul jawabannya. Lanjut, kita lihat 10. Dalam bacaan di atas terdapat paragraf yang kurang padu, yaitu, bingung nggak kalian? Paragraf yang kurang padu, paragraf 1 dan 3. Sebenarnya kalau kita lihat di sini kalimat deh sepertinya ya. File coretannya di-share nggak? Zoom-nya di record kok. Kalau mau di-share nanti paling di screenshotin ya. Oke, kita lanjut. Ini yang nomor 10 kalian jawab gak? Saya bukan Kak. Kita lihat paragraf 3 berarti sama dengan kalimat 3 ya. Kepiting bakau atau Scylla scaerate sering diekspor daging dan kulitnya sebagai bahan pangan. Kira-kira kenapa nih yang ini tidak padu? Sebelumnya membahas tentang ekspor nggak? Membahas ya, di sini ada di kalimat 2-nya ada pembahasan tentang ekspor. Jadi kira-kira masih cocok ya kalau misalkan yang 3 ini masuk ke kalimat padu, ya nggak? Luvena, setuju tidak? Ya, oke. Yang lain jawab nggak? Belum jawab. Oke, kita lihat yang satu. Satu mah pasti masih nyambung ya, karena kan itu jadi patokan lanjutannya. Kepiting bakau merupakan salah satu sumber makanan dari laut yang terkenal kaya akan nutrisi dan mengandung omega 3 yang bagus untuk tumbuh kembang. Oke, saat ini komoditas perikanan asal Indonesia banyak yang diekspor ke luar negeri karena manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan gizi. Lanjut, kepiting bakau atau Scylla scaerate sering diekspor daging dan kulitnya sebagai bahan pangan. Keunggulan kepiting bakau sebagai bahan pangan ialah kaya akan nutrisi karena kandungan lemak jenuhnya rendah dan mengandung banyak protein dan selenium. Masih nyambung ya? Kira-kira yang mana ya? Kalau yang 2 dan 4, dan 4 nyambung nggak kira-kira menurut kalian? Atau 4 doang? Keunggulan kepiting bakau sebagai bahan pangan ialah kaya akan nutrisi, kandungan lemak jenuhnya rendah. Nah, mungkin karena lebih dominan membahas tentang ekspor ya, jadi kemungkinan jawabannya itu ada di 4. Keunggulan kepiting bakau sebagai bahan pangan, bla bla bla. Nah, karena ini lebih ke kandungannya, sedangkan kita dari tadi ngebahas tentang ekspornya tadi itu ya, yang tidak terlalu membahas tentang kandungannya gitu. Jadi memungkinkan yang 4 ini tidak padu, kurang padu sih lebih tepatnya, bukan tidak padu. Jadi karena dominannya membahas ekspor, makanya untuk yang kandungan ini alangkah baiknya tidak masuk gitu. Kira-kira jelas nggak? Iya, Kak. Oke. Kak Lanjut mau lagi. izin tanya. Ya boleh, mangga. Tanya Tadi apa? yang nomor 9, itu yang B itu ada di kalimat 11. Oh ya, coba 11. Oh iya, ini bawah ya. Berarti kira-kira mana dong? Oke, berarti teliti nih. Ada di kalimat 11. Kayak Berarti nggak kalau ada misalkan jawabannya nggak sih, Kak? Kayak benar kayak nggak semua. ada jawabannya. Oke, kita lihat lagi ya yang nomor 9. Kepiting bakau kaya akan nutrisi dan mengandung omega 3. Iya, iya sih kakak tadi malah belum nggak ada kalimat 11.
Makasih Anan. Kalau kita lihat ya omega 3 jelas ya ada di kalimat 1, nutrisi dan mengandung omega 3. Jadi untuk yang A ada. Selain menjadi sumber pendapatan, budidaya kepiting bakau turut menjaga populasi. Selain menjadi sumber pendapatan, kegiatan usaha tersebut turut menjaga populasi kepiting di alam. Ya, betul. Berarti yang ini enggak ya. Kalau yang C, komoditas kepiting bakau bernilai ekonomi cukup tinggi juga ada ya. Oke, Kak, tapi di situ tulisannya kegiatan usaha, bukan budidaya. Nah, kegiatan usaha dengan budidaya kira-kira sama nggak? Kalau budidaya biasanya kita lebih ke mengembangkan. Kalau misalkan apa kegiatan usaha, jual. Oke. Jadi kira-kira masih bisa berhubungan nggak? Mirip-mirip. Nah, menarik ya. Kalau yang C udah pasti ada, yang D udah pasti ada. Jelas ya kalau yang D juga ada, yang E juga ada. Tadi kita bisa lihat yang sekilas kerata yang ini. Nah, maka kita carinya yang tidak yang memungkinkan untuk salah. Nah, kalau bahasa Indonesia tuh gitu ya. Kayak sebenarnya itu masih bisa masuk, tapi karena tetap di teksnya tidak sesuai, tidak sama, tidak plek ketiplek sama, jadi mau tidak mau harus ada jawabannya yang mendekati untuk salah gitu. Ya, jadi jawabannya masih bisa masuk ya kalau yang B karena tadi kegiatan usaha dan budidaya masih belum tentu bisa sama gitu. Walaupun terkesan mirip-mirip, tapi dari kata kegiatan dan budidayanya berbeda, maka yang B masih bisa masuk ke jawabannya. Setuju nggak kira-kira adik-adik? Setuju, Kak. Oke. Makasih ya, kalian sudah teliti ternyata. Oke, lanjut nomor 11. Kelemahan kalimat akibat penggunaan konjungsi yang tidak tepat ditunjukkan pada ini. Ingat ya, ini lemah bukan berarti salah, oke? Hanya lemah saja, bukan berarti salah. Oke, Ipin, yang lain apa? Juga. Kalimat 8. Oke, banyak yang Kira-kira kalau kita lihat kalimat 8 ini kelemahannya di apa sih kalian lihatnya? Bukan saja, komoditas ini bukan saja kaya akan nutrisi, tetapi bernilai ekonomi. Konjungsi korelatif itu yang mana? Yang ini, tetapi. Ya, komoditas kepiting ini bukan saja kaya akan nutrisi, tetapi bernilai ekonomi cukup tinggi. Jadi harusnya ini kalimatnya biar nggak lemah gimana sih? Coba, biar nggak lemah harus gimana? Bukan saja diganti dengan melainkan juga. Tetapi kalau tetapi sudah jelas seperti uh, pertentangan gitu ya. Sedangkan kalau pertentangan biasanya hal yang kurang baik gitu. Sedangkan di sini bernilai ekonomi cukup tinggi merupakan positif gitu ya bagi kepiting itu betul. Pindangan lain boleh? Kayak yang tadi nomor 9 kan seru tuh sambil komunikasi gitu. Tidak hanya gantinya. Ya, bukan saja boleh kita ganti dengan tidak hanya agar lebih baku ya. Bukan saja bisa kita ganti dengan tidak hanya. Komoditas kepiting ini tidak hanya kaya akan nutrisi. Ekonomi cukup tinggi. Ya, betul. Memang di sini bisa dikatakan tadi kurang baku ya. Dan bisa melemahkan juga. Tapi bukan berarti salah ya. Bukan berarti salah karena hanya kelemah saja. Jadi tidak berarti salah.
masih bisa dikatakan benar, tapi karena tadi ada beberapa kata yang perlu diperbaiki agar lebih kuat, maka tadilah betul dengan kalian mengajukan jawaban-jawaban harusnya diganti dengan melainkan, itu juga betul di penggunaan juga betul. Jadi jawabannya betul ya, yang kalimat 8. Yang mana? Yang E. Yang lainnya sudah betul ya. Yang satu kalau kita lihat juga dari konjungsinya sudah tepat. Mana? Oleh pembenih harus, ya sudah tepat. Kita lihat dulu yang duanya. Yang tiga, 3, 4, 7 ya. Yang tiga sudah tepat. Kepiting bakau atau Scylla scabrate sering diekspor daging dan kulitnya, dannya juga sudah tepat, tidak perlu diganti. 4. Keunggulan kepiting bakau sebagai bahan pangan ialah kaya akan nutrisi. Kandungan lemak jenuhnya rendah dan mengandung banyak protein dan selenium. Oke. Kalau menurut kalian dan di sini apakah bisa melemahkan nggak ada penggunaan dua dan? Kenapa nggak koma aja? Kenapa harus pakai dan? Dan mengandung banyak protein dan selenium. Kandungan lemak jenuhnya rendah dan mengandung banyak protein dan selenium. Masih bisa ya? Atau jadi bingung? Atau jadi bimbang jawabannya? Udah yakin yang E? Karena itu menjelaskan lagi dari protein. Jadi tidak masalah menggunakan dan. Betul? Gitu maksudnya Put? Iya Kak. Ya, jadi di sini walaupun penggunaan dannya ada dua, di sini tidak masalah ya. Karena masih menjelaskan tadi dari si proteinnya itu. Betul ya? Jadi jawabannya tetap di E yang melemahkan. Oke, lanjut nomor 12. Pernyataan manakah yang sesuai dengan isi bacaan di atas? Berarti cuma ada satu yang sesuai, yang lainnya tidak sesuai ya. Kita lihat yang A. Paragraf-paragraf bacaan di atas mengandung kesamaan gagasan tentang manfaat kandungan nutrisi kepiting, kecuali maksudnya kalimat mungkin ya, bukan paragraf. Kecuali kalimat 1. Oke, ada yang jawab B, kecuali paragraf 3 yang tidak sama. Ada lagi? Novena jawabnya B. Yang lain apa? Emang kalau yang tiga kenapa nih? Kepiting bakau atau Scylla scabrate sering diekspor daging dan kulitnya sebagai bahan pangan. Yang lainnya bahas tentang manfaat dan kandungan, kecuali paragraf 3. Betul nggak? Berarti kita carinya yang membahas tentang manfaat kandungan kecuali yang mana gitu ya. Kita lihat kepiting bakau, kalau yang satu sudah pasti ya. Sudah pasti membahas tentang kandungan. Saat ini komunitas perikanan asal Indonesia banyak diekspor ke luar negeri karena manfaatnya. Oke, ini masih masuk ke kandungan. Kita lihat yang 3, kepiting bakau atau Scylla scabrate sering diekspor daging dan kulitnya sebagai bahan pangan. Ya, kalau ini lebih ke bentuk ekspornya, betul ya. Kita lihat yang 4, keunggulan kepiting bakau sebagai bahan pangan. Ini juga membahas tentang kandungan lemaknya. Yang 6, kepiting ini juga sering digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Berarti kalau pengawet makanan masih berhubungan dengan kandungan ya, karena adanya kandungan yang bisa mengawetkan. Jadi yang 6 juga berhubungan. Yang 7, kepiting ini sering diekspor dalam keadaan hidup, dibekukan atau dikemas ke dalam kaleng. Yang 7 tadi masuk ke pilihan nggak? Nggak ya, cuma 1, 2, 3, 4. Ya betul ya, jadi kalau misalkan antara pilihan-pilihan ini, yang tidak apa
mengandung kesamaan gagasan tentang manfaat dan kandungan itu ada di kecuali paragraf 3 atau kalimat 3 ya. Jadi jawabannya betul yang B. Oke, kita lanjut nomor 13. 13, ada yang udah jawab? Apa judul yang paling tepat bacaan di atas? D. Oke, jelas ya. Kita bisa lihat dari awalnya dulu nih, ide pokoknya. Walaupun serupa rasa gelisah dan cemas memiliki perbedaan. Kata kuncinya ada di perbedaan dari segi gejala yang ditampilkan. Oke, kalau kalian belum yakin dengan kata kunci ini, bisa kalian cek di bagian kalimat lanjutannya membahas tentang apa. Di sini lanjutannya ada tentang rasa gelisah, kemudian ada rasa cemas, lanjutannya lagi gelisah lagi, cemas lagi. Berarti kemungkinan di sini ngebahasnya tentang perbedaan tadi ya. Jadi, betul, jawabannya yang D. Yang 14 udah jawab, adrenalin dapat dipicu. B, rasa cemas. Oke, kita lihat di sini katanya rasa cemas dapat memicu adrenalin. Berarti adrenalin ini dipicu oleh rasa cemas. Memicu dan dipicu. Yang dapat memicunya adrenalin. Yang memicunya rasa cemas, yang dipicunya itu adrenalin gitu ya. Jadi jawabannya rasa cemas. Betul. Nomor 15, ada yang udah jawab. Apa gagasan utama bacaan di atas? Gagasan utama biasanya kita lihat di kalimat pertamanya. C. Kita lihat, oke, kita tadi udah nemu malah ya. Tentang apa tadi perbedaan ya. Kalau kita lihat di pilihan gandanya yang berhubungan dengan perbedaan itu, di A nggak ada perbedaan, yang B nggak ada perbedaan, yang D nggak ada, yang E nggak ada ya, betul. Yang C perbedaan rasa cemas dan gelisah. Karena tadi kata kuncinya ada di perbedaan. Nah gitu ya, pastikan kalau misalkan mau menjawab, kalian cari dulu kata kuncinya. Karena dengan mengetahui kata kuncinya, akan lebih mudah untuk kalian menjawab soalnya gitu ya. Tapi tetap dipastikan apa sih kata kuncinya ini itu sudah sesuai dengan lanjutannya atau cuman depannya doang gitu. Itu juga tetap harus hati-hati. Lanjut nomor 16, penulisan kata tidak baku. Apa nih kira-kira? Merespons itu baku nggak? D, nggak bakunya di mana ini kalau D? Coba, yang D tidak bakunya apa? A, bahasa asing. Kalau bahasa asing harusnya digimanain? Harusnya miring. Iya, betul. Karena di sini bahasa asing ya, fight itu bahasa asing harusnya miring. Kalau merespons ini merespons masih ke padanan kata bahasa Indonesia ya. Ada. Memang menggunakan S penulisannya betul seperti ini. Ini sudah baku. Efek juga sudah baku, frustasi sudah baku. Yang tidak baku di sini itu yang fight. Ini harusnya miring ya. Karena ini bahasa asing. Tadi ada pengecualian apa? Eh, yang nggak perlu miring tuh yang apa? Walaupun dia bahasa asing, ada yang ingat nggak? Nama, selain nama ada lagi merek, oke, ada lagi judul, ya betul, judul juga miring, lembaga, ya. Kalau misalkan kalian bertemu dengan nama lembaga bahasa ilmiah itu kalau lembaga itu tidak perlu ya, tidak perlu dimiringkan. Judul harus miring, bahasa ilmiah miring. Tadi yang tidak perlu itu yang berhubungan dengan lembaga, merek itu tidak perlu dimiringkan. Ibaratnya kalau misalkan kalian bertemu dengan merek atau enggak bacaan Google, Google gitu kan. Yang mana kalian harus menyesuaikan dengan penulisan asalnya, tidak boleh karena itu kan Google itu dari bahasa asing ya. Harusnya kan miring ya harusnya ya. Terus eh, ini kan Google-nya adanya di tengah kalimat nih, harusnya G-nya juga kecil. Enggak ya, karena sesuai dengan keharusannya Google yang mana G-nya harus besar, O-nya harus 2, kemudian G lagi, kemudian L dan E, itu harus sesuai dengan mereknya, harus sesuai dengan asalnya, tidak boleh berubah begitu saja. Gitu ya.
Walaupun itu dari bahasa asing, kalau itu berhubungan dengan lembaga atau merek itu tidak perlu dimiringkan. Nah, kalau ini kan karena ini bahasa asing atau istilah asing, maka harus dimiringkan agar jadi baku. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Kebetulan di seri ini hanya 16 soal. Ada yang ditanyakan dulu? Untuk materi mungkin? Tidak? Yang lain? No, no, tidak. Oke, berarti sudah jelas ya untuk yang seri 2 ini. Tadi ada yang minta apa coretannya nanti kakak share di grup ya. Mungkin di screenshot aja. Masih ada waktunya 3 menit. Kalau mau bertanya dipersilahkan. Jangan malu. Boleh di kolom komen juga boleh. Boleh open mic, boleh banget. Gak ada nih. Tersisa berapa orang ini? 50 orang. Oke. Kalian pada mudik? Jangan-jangan ada yang nge-zoom sambil mudik nih. Oh, tadi yang koma sebelum tetapi Kak, aku lupa. Kak mau lihat jawaban nomor 1 sampai 4. Enggak Kak di rumah. Oke. 1 sampai 4. 1 sampai 4 itu ada E, C, A, kemudian ada C lagi. E, C, A, C. Gitu ya. Oke, tadi ada yang nanya tentang apa? Konjungsi tetapi. Tadi yang koma sebelum tetapi. Oke, kita lihat di PPT lagi. Uff. Ini tanda koma digunakan sebelum kata hubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dan kalimat majemuk pertentangan. Jadi yang berhubungan dengan pertentangan, konjungsinya menggunakan koma. Sebelum konjungsinya menggunakan koma. Coba kalau misalkan kalian bertemu dengan kalimat dengan adanya kata karena, apakah itu masih perlu koma? Kira-kira masih perlu koma nggak? Enggak, Kak. Ya, kalau misalkan karena itu karena bukan masuknya ke pertentangan, jadi tidak perlu menggunakan koma ya. Kak, gimana cara bedain prasa, nomina, adjektif, sama verba? Prasa nomina itu yang berhubungan dengan kata benda, dengan sifat dan... Oke. Coba, bingungnya yang sebelah mana? Bedainnya aja. Harus lihat contoh ya. Kita lihat contoh. Iya, sama, Kak. Oke. Kalau ini mungkin nanti kakak buatin beberapa contoh ya untuk membedakan biar enak gitu. Kalau misalkan di Zoom gini kurang enak nih kalau ditulis di komen. Nanti kakak share di grup ya. Kalau udah dibuat contoh 3 itu. Oke, karena waktunya juga sudah habis. Jadi mungkin untuk grup yang mana Kak? Ini unit mana? Lemon unit mana Lemon? Bubat. Oke, nanti kakak share ke Kak Syahwa biar nanti Kak Syahwa yang share ke kalian ya. Ya kan, Bubat Kak Syahwa ya, betul? Oke, siap. Yang MTC juga nanti dapat semuanya dapat ya. Nanti dikirimin yang contohnya. Oke, siap. Nanti kita dikirimin untuk yang tadi ya perbedaan frasa nomina, adjektiva sama verba. Oke. Oke, mungkin segitu dulu. Kalau ada lagi nggak? Ada lagi? Atau udah cukup? Cukup ya? Oke, nanti contohnya dikirimin lewat unitnya.
lewat tutor-tutornya gitu maksudnya. Sampai di sini dulu sama PPT yang tadi juga ya Kak. Oke, siap. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk keaktifannya. Mungkin nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sami-sami. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur.